Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu innama yalzamul insana ta'yinul masyayikh alladzina istanada ilaihim idza kana tariquhu labsal khirqah. Wa kana dan ada sapa Syekh Abil Abbas Al-Mursi iku radhiyallahu ta'ala anhu iku yaqulu bersabda atau berkata sapa Syekh dawuh sapa Syekh Abil Abbas Al-Mursi, innama yalzamu sesungguhnya harus al-insana ing menungso apa ta'yinul masyayikh menyatakan, mengungkapkan, menentukan guru-guru allazina istanada ilaihim yang bersandar sapa si tak insan ilaihim maring masyayikh idza kana ketika ada apa thariqahnya insan iku labsal khirqah memakai sarung atau memakai kain. Artinya kalau dia berkeyakinan atau memiliki thariqah harus memakai sarung, maka dia harus menunjukkan siapa gurunya. Karena li'annaha riwayatun, karena karena sebenarnya thariqah itu riwayat. Karena thariqah itu riwayat, dia dari gurunya dari gurunya, terus riwayat. Nah, wa riwayatu utawi riwayat iku ya ta'ayanu, jadi nyata atau jadi tentu atau harus menentukan rijalus sanadiyah ing rijal atau para perawinya, para perawi sanad dari riwayat. Jadi ya thariqah itu adalah riwayat, maka harus ada orang-orang yang meriwayatkannya, dia dari siapa. Nah, misalnya dia thariqahnya memakai sarung atau memakai sesuatu yang gimana lah, memiliki ciri khas sendiri atau wiridannya apalah. Nah, dia harus bisa mengungkapkan siapa gurunya, dia mendapatkan ajaran semacam itu dari siapa. Nah, itu namanya riwayat. Terus gurunya itu dari siapa. Harus, mau nggak mau. Kalau nggak bisa menentukan siapa itu sumbernya dari siapa, ya nggak bisa dipercaya. Wa thariqatuna utawi thariqah kita, hazihi ya thariqah kita ini, thariqah Syadziliyah iku hidayah, pemberian dari Allah. Waqad yujdibu, dan terkadang menarik sapa Allah Gusti Allah al-abda ing hamba, seorang hamba ilaihi maring Allah. Fala yaj'alu, maka tidak menjadikan sapa Allah alaihi ngatasi abad minhu saking minnatal ustazi ing pemberian guru. Nah, Syekh Abbas Al-Mursi, thariqah Syadziliyah itu adalah thariqah hidayah. Nah, thariqah hidayah itu artinya Imam Syadzili tidak menciptakan sendiri, karena bersumber langsung dari Allah dan Rasul. Thariqahnya lewat petunjuk Al-Quran dan hadis dan sunnah Rasulullah. Oleh karenanya terkadang Allah menarik hambanya kepada Allah, langsung mendekat pada Allah, langsung berada di hadapan Allah tanpa melewati membuat si murid atau si hamba itu mendekat sebegitu dekatnya dengan Allah tanpa melalui guru. Langsung Allah tunjuk, memberikan ilham lewat thariqah ini. Jadi tidak melalui petunjuk atau pemberian dari guru. Terkadang, enggak banyak. Ini juga orang-orang tertentu saja.
Dan juga terkadang waqad yajma'u, dan terkadang mengumpulkan sapa Allah syamlahu ing kumpulane perkarane abad bi Rasulullah kelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang apa yang dia butuhkan, apa ajaran apa yang dia amalkan itu terkadang Allah langsung pertemukan dia dengan Rasulullah. Jadi tidak melalui guru tapi langsung melalui Rasul. Ada yang melalui langsung Allah, ada yang melalui Rasul. Jadi amalan-amalan yang dilakukan itu semacam itu. Tidak melalui guru. Namanya juga thariqah hidayah. Thariqah hidayah. Ini enggak tahu ini thariqah Syadzili apa thariqahnya Syekh Abil Abbas Al-Mursi sendiri. Fayakunu akhidan anhu, fayakun maka ana sapa abad iku akhidan mengambil anhu dari Rasulullah. Maka akhirnya kalau Allah jadikan dia itu langsung ngambilnya bersumber dari Rasulullah, waqafa bihaza minnatan, maka waqafa dan cukuplah bihaza kelawan iki waqafa dan cukuplah apa akhdhu bihaza kelawan iki abad minan akhdhu minan nabi. Waqafa dan cukup besar bihaza akhdhu an Rasulillah apane minatan anugerahnya. Ini anugerah yang cukup besar kalau memang ada seorang hamba yang melakukan laku thariqah langsung dari Rasul. Wa kana dan ada sapa Syekh Abil Abbas Al-Mursi ku yaqulu dawu sapa Syekh Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu. Syekh Abil Abbas Al-Mursi berkata, lau kusyifa an haqiqatil wali, lau kusyifa seandainya dibukakan an haqiqatil wali, apa an haqiqatil wali, hakikatnya seorang wali dibukakan di masyarakat, artinya wali itu terlihat, wali itu gampang ditemukan. Wah si wali. Nah, hakikatnya itu memang dibuka oleh Allah seandainya. Ya maka la'ubida maka disembah sapa wali. Kenapa li anna ausofahu, karena sesungguhnya piro-piro sifate wali min ausofihi iku min ausofihi setengah saking atau diantara piro-piro sifate Allah. Wa nu'utahu lan sedune piro-piro sifate wali ya min nu'utihi juga sama seperti sifate Allah. Jadi seandainya seorang wali itu ditampakkan atau dibukakan hakikatnya, maka manusia akan la'ubida. Nah, di sini ada keterangan qultu berkata sapa ingsun oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, dijelaskan maksudnya la'ubida itu apa? Disembah itu apa? Apakah dijadikan Tuhan? Apakah dijadikan apa? Wa makna la'ubida, makna dari kata-kata la'ubida niscaya akan disembah, akan diibadah. Kalau secara lafaz kan la'ubida disembah. Nah, maksudnya itu la'ubida itu apa? Ai la'uti'a. Maksudnya adalah la'uti'a maka niscaya ditaati. Ya ditaati omongannya, ditaati ajarannya, ditaati larangan-larangannya. Ketika seorang wali berbicara, ketika seorang wali melakukan sesuatu ya akhirnya diikuti, sama seperti Nabi kondisinya. Jadi bukan disembah-sembah, enggak. Bukan disembah-sembah. Karena Allah sendiri, Allah sendiri berfirman, la ta'budu syaitan. La ta'budu, jangan menyembah sekalian semua syaitan, jangan kalian menyembah syaitan. Artinya sembahlah hanya Allah. Jangan menyembah yang lain. Allah sudah menentukan semacam itu. Ai la ta'buduhu fi ma ya'murukum bih. Ai tegese la ta'budu, jangan taat sapa sira kabeh. Ta'budu di sini adalah ta'budu syaitan, itu jangan mentaati syaitan. La ta'budu, jangan mentaati sapa sira kabeh syaitan fi ma ing dalam perkara ya'murukum yang memerintahkan sapa syaitan ing sira kabeh bihi kelawan ma. Tafsirannya semacam itu. La ta'budu syaitan itu bukan berarti menyembah syaitan, tapi mentaati perintah-perintah syaitan. Wallahu a'lam. Wa qaddama dan menyuguhkan ilaihi maring Syekh Abil Abbas Al-Mursi sebab sebagian muslimin, sebagian orang ta'aman ing makanan. Ada sebagian orang yang menyuguhkan kepada Syekh Abil Abbas Al-Mursi makanan fihi kang iku tetap ing dalam ta'am syubhatun utawi syubhat, yang mana makanan tersebut ada syubhatnya, ada unsur syubhatnya, entah
Untuk syubhatnya berupa apa? Misalnya mungkin saja makanan itu hasil dari nemu dan syubhat. Tujuannya apa orang-orang itu menyuguhkan makanan yang ada syubhatnya? Yamtahinuhu, halih menguji sapa ba'dhum ing Syekh Abi Abbas Al-Mursi. Nah, setelah disuguhkan famtana'a, lalu tercegah sapa Syekh Abi Abbas Al-Mursi, sapa Syekh Abi Abbas Al-Mursi min akli, dari memakan to'am. Tiba-tiba dia tercegah alias dihalang-halangi, tidak memakan makanan itu. Waqala, dan berkata sapa Syekh Abi Abbas Al-Mursi, akhirnya dia berkata, menceritakan, innahu, sesungguhnya kelakuan iku kana ada iku li Syekh Al-Muhasibi, kedua Syekh Al-Muhasibi Syekh Haris Al-Muhasibi, seorang wali juga, seorang ahli sufi juga, tasawuf sufi juga. Irqun, irqun, otot. Jadi Syekh Abi Abbas Al-Mursi ketika mau mengambil makan itu kemudian berhenti, nggak jadi, lalu berkata, menceritakan bahwasanya Syekh Haris Al-Muhasibi ini memiliki satu otot fi usbu'ihi, dalam jarinya Syekh Al-Muhasibi, yadribu, yang bergerak-gerak, apa irqun, idza madda, ketika menjulurkan sapa Syekh Al-Muhasibi yadahu ing tangannya Syekh Al-Muhasibi ila syubhatin, maring perkara kang syubhat. Jadi termasuk karomahnya Syekh Syekh Al-Muhasibi itu, beliau memiliki satu otot yang ketika hendak melakukan sesuatu yang syubhat, otot itu akan bergerak-gerak, otot itu akan menolak untuk melakukan hal yang syubhat itu. Nah, itu kata Syekh Al-Mursi itu Syekh Al-Muhasibi semacam itu. Dan saya, kata beliau, kata Syekh Abi Abbas Al-Mursi, fa'ana fi yadi situna irqan. Nah, saya fa'ana makauta insun iku fi yadi ing dalam tangan insun situna utawi 60 apane irqan ototnya. Jangan saya, di tangan saya itu ada 60 otot yang semacam itu. Syekh Al-Muhasibi satu otot saja sampai begitu bisa mengetahui hal-hal yang syubhat, apalagi Syekh Abi Abbas Al-Mursi memiliki 60 otot. Ya, yadribu, yang bergerak-gerak, opok irqan. Nah, dari situ kan akhirnya orang-orang takjub, maunya menguji malah mendapatkan sesuatu yang lebih wah. Akhirnya fastaghroba, maka menganggap aneh sapa rajul, seorang laki-laki, wataba, dan tobat sapa rajul ala yadihi, ing atase ngarepe Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Kemudian laki-laki yang menguji beliau akhirnya tobat dan menganggap itu suatu yang mengherankan atau menakjubkan, akhirnya tobat, tidak mau menguji-uji lagi. Itu diantara karomah para waliullah, ya, tahu makanan yang syubhat. Jadi kalau sebelum memakan itu ya diberi isyarah oleh Allah, diberi ilham oleh Allah melalui tangannya, itu makanan enggak benar. Wakana, dan ada sebuah Syekh Abil Abbas Al-Mursi ku sakinan, manggon atau bertempat tinggal fi Khatil Muqsam, di daerah Khatil Muqsam, bil Qahirah, tempatnya di Kairo. Fakana, maka lalu ada sebuah Syekh Abil Abbas Al-Mursi kulla lailatin, ing dalam setiap malam, beliau setiap malam iku yakti datang sebuah Syekh Abil Abbas Al-Mursi al-Iskandaria, ing Iskandaria. Jadi setiap malam itu berangkat ke Iskandaria. Untuk apa? Fayusmi'u, maka mendengarkan sapa Syekh Abil Abbas Al-Mursi mi'ada Syekh Abil Hasan Asyadzili, ing pengajiannya Syekh Abil Abbas Asyadzili, Syekh Abil Hasan Asyadzili. Jadi ngaji dari Kairo, berangkat tiap malam ke Iskandaria, tiap malam. Setelah ngaji selesai, yarji'u, lalu kembali sapa Syekh Abil Abbas Al-Mursi ilal Qahira, ke Kairo. Itu setiap malam dilakukan semacam itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidi Ahmad bin Abil Husain Ar-Rifai. Sekarang adalah seorang tokoh yang ke-5, Syekh Ahmad Abil Hasan Ar-Rifai. Ini juga termasuk salah satu tokoh tasawuf, tokoh sufi yang namanya sering disebut oleh masyarakat kita dalam masalah dunia pertorikohan atau dunia tasawuf. Wakanat dan ada apa kelakuan iku intahat mentok atau memuncak ilaihi maring Syekh Ar-Rifai apa ar-riasah kepemimpinan atau kedudukan kepemimpinan fi ulumit thariqah fi ulumit thariq ing dalam pira-pira ilmu thariqah. Jadi puncaknya ilmu thariqah ya di beliau. Wa syarhi ahwalil qaum, dan beliau juga mampu untuk menjelaskan pira-pira ahwal murid-muridnya. Kaum itu murid-muridnya atau kaum atau orang-orang. Kondisi muridnya itu sedang dalam tahap ahwal zuhud, ahwal sabar misalnya. Wa kashfi muskilati manazilihim, dan beliau mampu untuk membuka muskilati manazilihim, kesukaran-kesukaran atau kesulitan-kesulitan posisi atau makom dari murid-muridnya. Jadi kan dalam tasawuf itu ada ahwal, ada makomat. Nah, dia mampu untuk menunjukkan, untuk membuka kesukaran-kesukaran dari makom para muridnya. Wa takhruju, dan keluar bisuhbatihi kelawan sebab berguru ing Syekh Ar-Rifai sapa jama'atun sekelompok orang kasirun yang banyak. Wa tatalamazu, dan ia berguru lahu maring Syekh Al-Rifai sapa khalaiqu pira-pira wong la yuhsona yang tidak bisa dihitung. Sapa khalaiq, banyak sekali orang yang menjadi yang menjadi alumni murid-muridnya itu banyak sekali, tidak bisa dihitung, dan alumni juga banyak yang menjadi tokoh besar. Jadi banyak orang yang mencapai hasil atau mendapatkan hasil yang mereka inginkan setelah berguru ke Syekh Abil Husain Ar-Rifai. Wa tufiya meninggal sapa Syekh Ar-Rifai yaumal khamis, pada hari Kamis, waqtal dhuhri, waktunya zuhur, saniya asyara tanggal 12 Jumadil Awal, bulan Jumadil Awal, sanata sab'ina wa khamsimi'atin, tahun 570 berarti ya. 570. Beliau meninggal tahun segitu, sekitar segitu. Enggak tahu ini tidak disebutkan lahirnya kapan, umur usianya berapa. Wa kana, dan ada apa yaumu wafatihi atau tufiya itu pada hari wafatnya, iku yauman subuh, suatu hari masyhudan yang dihadiri. Artinya ketika meninggalnya itu banyak orang yang menghadiri melayat jenazah Syekh Ar-Rifai. Wakana, dan ada sapa Syekh Ar-Rifai ku Syafi'i al-mazhab. Beliau mazhab fikihnya mazhab Syafi'i. Wa mata saudara, dan tidak pernah duduk atau bertempat sapa Syekh duduk di atas sapa Syekh Abil Husain Ar-Rifai, Syekh Ahmad bin Abil Husain Ar-Rifai, Syekh Ahmad Ar-Rifai. Biasanya kita mengenal Syekh Ahmad Ar-Rifai. Tidak pernah mau duduk di atas kotun sama sekali fi majlisin, dalam pengajiannya, majelis pengajiannya. Ketika ngaji itu nggak mau duduk di atas kursi, duduk ya lesehan sama-sama dengan muridnya. Wala jalasa ala sajadatin, wala jalasa, tidak pernah duduk sapa si Syekh Ahmad Ar-Rifai ala sajadatin, di atas sejadah. Nggak mau di atas sejadah, dikasih sejadah sama muridnya, nggak mau. Tawadu'an, karena tawadhu. Wakana, dan ada sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai iku la yatakallamu, tidak ngomong, tidak berbicara sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai illa yasirun, kecuali sedikit. Beliau sedikit sekali ngomong, jarang ngomong. Wa yaqulu, dan berkata sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai, umirtu, diperintahkan sapa ingsun bisukuti kelawan diam.
Beliau itu mengaku umir tuh diperintahkan sapa ingsun bisukuti kelawan diam. Umir tuh diperintah sapa ingsun bisukuti kelawan diam. Jadi beliau mengaku diperintahkan untuk diam. Artinya jangan banyak ngomong. Itu adalah ayat diperintahkan oleh Allah. Ilham dari Allah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa kana dan ada sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu iku yaqulu berdawu sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu taala anhu. Az-zuhdu zuhud iku asasul ahwal, dasar dari piro-piro ahwal, piro-piro tingkah kondisi keadaan. Al-mardiyati yang memang diridhoi, wal maratibis saniyah dan berderajat yang tinggi. Memiliki derajat yang tinggi. Zuhud itu memiliki derajat yang tinggi, tingkatan yang tinggi. Wa huwa awwalu qadamil qasidin. Zuhud itu adalah awal mulanya langkah dari orang yang bermaksud ilallahi maring Allah, menuju maring Allah. Jadi langkah etape atau step awal orang yang mau suluk kepada Allah itu ya zuhud dulu. Dasarnya zuhud. Wal munqati'ina dan orang yang bersimpuh ilallah maring Allah, waradina dan orang-orang yang ridho anillahi dari Allah, wal mutawakkilina dan orang-orang yang bertawakal ala Allah. Jadi dasarnya orang yang munqati'in, orang yang bersimpuh pada Allah, dasarnya orang yang ridho pada Allah, ridho dari Allah, ridho pada Allah. Dasarnya orang yang tawakal pada Allah ya zuhud. Famalam yakum, maka barang siapa yang tidak menetapkan sapa man asasahu ing asas ing dasarnya man fi zuhud ing dalam zuhud. Kalau orang tidak memiliki atau mendasari ahwal-ahwal lainnya, tidak mendasari dengan zuhud, tawakal kok enggak zuhud, ridho kok enggak zuhud, ya lam yasihah, maka tidak benar. Lahu kadwe man apa syai'un sesuatu mimma ba'dahu, mimma dari barang ba'dahu setelahnya zuhud. Jadi harus diselesaikan zuhudnya dulu. Zuhudnya belum selesai kok langsung meningkat ke tawakal, meningkat ke ridho, maka ya tingkatan di atasnya itu nggak akan sah, nggak akan benar. Tawakalnya nggak benar. Tawakal kok masih, misalnya masih masih memiliki keinginan untuk memiliki harta benda duniawi, itu nggak zuhud. Ridho kok tapi masih pengen ini itu berarti nggak zuhud, maka nggak benar ridhonya, tawakalnya. Zuhud itu apa sih? Zuhud itu ya meninggalkan ketergantungan hati kepada kepentingan kehidup di dunia, seperti harta benda, seperti kedudukan di mata masyarakat, seperti anak istri dan lain-lainnya yang terdapat dalam ayat zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth. Manusia itu ya dihiasi dengan hubbus syahawat, mencintai kesenangan-kesenangan, perempuan-perempuan, istri-istri, anak-anak, gedung-gedung mewah dari emas perak, terus kuda-kuda yang dihiasi alias kendaraan-kendaraan, an'am hewan-hewan ternak, dan tanduran-tanduran atau hars atau tumbuh-tumbuhan. Itu dihiasi kesenangan akan hal-hal tersebut. Zalika mata'ul hayatid dunya, itu adalah zalika mata'ud dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Semuanya itu adalah perhiasan dunia, dan sebaik-baiknya tempat kembali adalah Allah. Itu adalah dasar ayat zuhud, dasar ayat dari zuhud. Wa kana ana sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu ta'ala anhu iku yaqulu dawu sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai, lama maratu lama ing dalam semangsa maratu lama ketika lama maratu ketika lewat sapa ingsun wa ana halu ta ingsun iku saghirun, masih cilik. Ketika saya masih kecil saya lewat ketika saya lewat, waktu itu saya masih kecil, lewat ala Syekh Al-Arif Billah Abdul Malik Al ketika saya lewat pada saat itu lewat di hadapan Syekh Abdul Malik
Al-Khurnouthi. Lewat di hadapan Syekh Abdul Malik Al-Khurnouthi. Waktu itu masih kecil beliau. Ausoni, maka pesan atau wasiat sapa Syekh Abdul Malik Al-Khurnouthi ing ingsun. Beliau Syekh Abdul Malik ini pesan wasiat kepadaku. Waqala li, dan beliau berkata, sapa Syekh Abdul Malik Al-Khurnouthi li maring ingsun, ya Ahmad Rifai, ihfal reksa sapa sira, jagalah kamu ma ing perkara aku lu yang mengucapkan sapa ingsun laka maring sira. Jagalah apa yang aku katakan ini padamu. Pesannya itu apa? Faqultu, lalu berkata sapa ingsun, Syekh Ahmad Rifai menjawab, na'am, nggih, ya, saya akan jaga. Akhirnya lalu pesannya itu adalah faqala radhiyallahu anhu, faqala lalu berkata dawuh sapa Syekh Abdul Malik Al-Khurnouthi radhiyallahu anhu, multafitun la yasilu wa mutasallilun la yuflihu. Multafitun, orang yang menoleh, orang yang menoleh ya. Iltifat itu orang yang melihat lah, iku la yasilu, tidak akan bisa sampai, tidak akan bisa wusul pada Allah. Wa mutasallilun, dan utawi orang yang menghunuskan, kalau pedang itu dihunus, dikeluarkan dari kerangkanya atau dari sarangnya. Artinya apa? Meloloskan. Iku la yuflihu, tidak akan bahagia, tidak akan beruntung sapa mutasalil. Meloloskan. Jadi dalam beribadah enggak usah iltifat, enggak usah noleh kemana ke siapapun, harus fokus pada Allah. Kalau ibadahnya masih iltifat, masih tolah-toleh, masih melihat-lihat, ya enggak akan sampai ibadahnya pada Allah. Wa mutasalun la yuflih. Kalau beribadah pada Allah, ya jangan bolos, istiqomah. Kalau bolos, ibadahnya bolong-bolong, maka la yuflih, tidak akan beruntung. Maman lam ya'rif min nafsihi an-nuqsana faqul awqadihi nuqsanun. Waman, dan utawi sapa niku lam ya'rif, tidak mengetahui min nafsihi, dari awak dhewe man. Waman utawi sapa niku lam ya'rif, tidak mengetahui sapa man min nafsihi, dari awak dhewe man, mengetahui an-nuqsana ing kekurangan. Kalau dia sendiri seseorang yang tidak mengetahui kekurangan dalam dirinya, faqulu awqadihi, maka utawi piro-piro waktu neman iku nuqsanun, kurang. Jadi kita tidak tahu kekurangan kita itu apa, maka ya waktu yang kita jalani hidup itu akan kurang. Karena ketika kita ibadah, ternyata ibadah kita itu bolong-bolong, kurang. Untuk menyempurnakan kekurangan itu ya butuh waktu. Makanya kita membutuhkan waktu lebih. Berarti waktu yang kita miliki itu masih kurang. Fakhrajtu, maka metu sapa ingsun min indihi, dari ngersane, dari sampingnya, dari sisinya Syekh Al-Khurnouthi. Wa ja'altu, dan menjadikan sapa ingsun iku ukarriru, wa ja'altu, dan tumandang, bergegas atau bertindak sapa ingsun iku ukarriruha, mengulang-ulang sapa ingsun ing wasiat sanatan ing dalam setahun. Diingat-ingat terus, dihafalkan terus pesan wasiat daripada Syekh Al-Khurnouthi dalam waktu setahun. Tumarojatu, lalu kembali sapa ingsun ilahi, menghadap ke Syekh Al-Khurnouthi. Faqultu, lalu berkata sapa ingsun lahu maring Syekh Al-Khurnouthi. Setelah setahun dihafalkan, artinya dihafalkan, enggak hanya dihafalkan hafalan multafitun la yasil mutasalilun la yuflihu, enggak, tapi dia dijaga benar-benar dan dilakukan. Nah, kemudian setelah setahun sowan lagi ke Syekh Abdul Malik Al-Khurnouthi. Faqultu lahu, lalu berkata sapa ingsun lahu maring Syekh Al-Khurnouthi. Nah, kemudian matur sowan, ketemu, matur ke
Syekh Al-Qarnusi, ausini berikanlah wasiat sapa Tuhan ing ingsun. Wahai Syekh Al-Qarnusi, mohon kiranya sudi untuk memberikan wasiat, memberikan pesan kepadaku, kata Syekh Ahmad Ar-Rifai. Faqala, lalu berkata sapa Syekh Abdul Malik Al-Qarnusi, ma aqbaha al-jahla bil alibba wal illat bil adibba wal jafa bil ahibba. Ma aqbaha, alangkah buruknya, alangkah jeleknya kebodohan, al-jahla, kebodohan, bil alibba, kelawan orang-orang yang memiliki akal. Orang berakal kok bodoh, sangat buruk sekali, sangat jelek sekali. Wal illata bil atibba, wal illata, dan penyakit bil atibba, dengan terhadap orang dokter. Orang jadi dokter kok penyakitan. Wal jafa bil ahibba, dan orang yang keras hatinya, bil ahibba, kelawan kekerasan hati, bil ahibba, kelawan orang-orang yang mencintai, orang cinta, orang mencintai kok hatinya keras. Itu alangkah buruknya, alangkah jeleknya. Tsumma kharajtu, lalu keluar sapa ingsun. Keluar setelah mendapatkan wasiat semacam itu, keluar, pergi, pulang. Wa ja'altu, lalu bergegas atau bertindak sapa ingsun, iku urad dituha, membolak-balik, mengulang-ulang sapa ingsun ing wasiat. Sanatan, dalam setahun, sama seperti tadi. Ya, dia bukan hanya dihafalkan tapi juga dikerjakan atau dilakukan, diamalkan. Fantafa'tu, lalu mendapatkan manfaat sapa ingsun bima ilati, kelawan mau'idhanya Syekh Al-Qarnusi. Wa kan lan ana sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai, iku yaqulu, berkata sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai, idza shuruha, ketika bagus apa al-qalbu ati, soro maka dadi apa al-qalbu iku mahbatul wahyi, ing tempat turunnya wahyu. Wahyu di sini adalah ilham. Jadi kalau hati itu bagus, ya ilham akan gampang masuk dari Allah itu. Wal asrari, dan pira-pira sir, rahasia-rahasia atau ilmu-ilmu yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya itu akan gampang masuk, akan bisa masuk. Wal anwari, dan pira-pira nur, wal malaikati, dan malaikat juga akan senang untuk manggon, untuk bertempat bersemayam di hati. Tapi wa idza fasada, dan ketika rusak apa al-qalbu, syara maka dadi apa al-qalbu iku mahbatul zulam, menjadi tempatnya kegelapan. Hati akan menjadi tempatnya kegelapan, wasyayatin, dan tempat bersemayamnya pira-pira setan. Kembali lagi ke bagaimana kalau hatinya bagus. Wa idza syuluha, maka ketika bagus apa al-qalbu, hati, akhbaroka, maka menceritakan, mengkabarkan apa qalbu ing sira bima, kelawan perkara, waroaka, yang ada di belakangmu, wa ma'ama, maka dan yang ada di depanmu. Maka hati akan menceritakan, akan mengasih tahu di depanmu ada apa, di belakangmu ada apa. Wa nabbahaka, dan mengingatkan apa qalbu ing sira ala umurin, ingat sepira-pira perkara, lam takun kang ora ana sapa sira iku ta'lamuha, mengetahui sapa sira ing umur, bisya'in, kelawan sesuatu, dunahu, kelawan tanpa qalbun. Dan hati akan memberitahukanmu, mengingatkanmu terhadap hal-hal yang sebelumnya kamu tidak mengetahui hal-hal tersebut tanpa hati. Ketika hati itu bersih, baru hati itu akan mengasih tahu yang semacam ilmu laduni. Wa iza fasada, dan ketika rusak sop apa qalbun, ya hadatsaka, maka menceritakan, maka ngomong, maka membisikkan apa qalbun ing sira bibatilatin, kelawan pira-pira perkara kang batal, perkara yang tidak benar. Ya ghibu, yang bisa samar, yang bisa akan tertutup, maha besertanya batilat apa ar-rusdu, petunjuk, sesuatu yang menunjukkan kebenaran akan tertutup oleh hal-hal batil tersebut. Yang tafi, yang menjadi sirna atau hilang, ma'aha beserta batilat apa as-sa'du, kebahagiaan atau keselamatan. Dan keselamatan pun akan hilang. Wakana, dan ada sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu ta'ala anhu iku yaqul, dawu sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai, min syartil faqir, ikut di antara syaratnya al-faqir. Al-faqir adalah murid thariqah, orang-orang yang mulai mubtadi atau orang-orang yang mengawali belajar thariqah. Di antara syaratnya adalah ayyaro, utawi melihat, meyakini sapa si
fakir kullan nafasin ing setiap nafas min anfasi dari piro-piro nafasnya fakir, meyakini bahwasanya setiap nafas, setiap hembusan nafas yang dia ambil, dia hembuskan itu a'azza ingkang lebih mulia, yang lebih bagus, yang lebih luhur, yang lebih tinggi derajatnya minal kibritil ahmar, dari batu kibrit yang merah. Kibrit itu ya mungkin belerang ya. Akhirnya kalau dia sudah meyakini kalau setiap nafas, sekali nafas itu berharga, sangat berharga bagi dirinya, maka dia akan fayudhi'u kulla nafasin a'azza ma yasluhu lahu. Maka akan meletakkan sapa si fakir kulla nafasin ing setiap nafas yang dihembuskan, dia akan letakkan, dia akan posisikan a'azza ing tempat yang lebih tinggi, ing sesuatu yang lebih mulia, a'azama ing sesuatu yang lebih mulia, yasluhu yang patut opoma lahu maring fakir atau maring nafas. Maka dia akan meletakkan, mempergunakan nafasnya itu dengan sesuatu yang memang paling mulia dan patut untuk nafas. Jadi dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Fala yadi'u, dan tidak menyia-nyiakan atau tidak tersia-sia lahu kedua atau maring si fakir apa nafasun, satu nafas pun. Maka tidak ada satu nafas pun yang terbuang tersia-sia. Itu kalau sudah meyakini setiap nafas kita itu berharga, sangat mulia. Tapi kalau kita tidak memikirkan itu, ya sudah, biasa saja tiap hari bernafas juga, ribuan kali bernafas pun juga yang kayak nggak ada harganya. Berarti kita masih belum memenuhi syarat sebagai orang yang murid thariqah. Jadi di antara syarat menurut Syekh Abil Abbas Al-Mursi, Syekh Ahmad Ar-Rifai ini, syaratnya untuk jadi seorang murid thariqah adalah menghargai setiap hembusan nafas dan meletakkannya, memposisikannya dan mempergunakannya dengan sesuatu yang layak untuknya, sesuatu yang lebih tinggi. Wa kana, dan ada sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai ku yaqulu dawu sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai, al amru utawi perkara ini adalah sesuatu perkara usul ilallah, sampai kepada Allah itu merupakan perkara yang a'dhamu, sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang lebih besar, mimma daripada perkara tadhunnu yang mengira sapa sira kabeh, yang menyangka sapa sira, yang mengira sapa sira kabeh. Wa ashabu, dan lebih susah, lebih sukar mimma daripada perkara tatawahamu yang menyangka sapa sira kabeh. Masalah usul ilallah, saya pengen usul ilallah, itu bukan masalah gampang, itu bukan masalah kecil, itu masalah yang sangat besar, masalah yang sangat sulit. Jadi sangat, ya, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melaluinya. Wa kana, dan ada sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai ku yaqulu dawu sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai, kullu akhin, utawi setiap saudara layan fa'u yang tidak bermanfaat, sapa kullu akhin fid dunya, ing dalam dunia, saudara yang tidak bermanfaat di dunia, layan fa'u, tidak akan memberikan kemanfaatan fil akhirati, ing dalam akhirat. Di dunia saja tidak bermanfaat, apalagi di akhirat. Manfaat di sini adalah kemanfaatan untuk bisa mendekatkan dirinya dengan Allah. Dalam hikam itu ada, dalam kitab Al-Hikam itu ada keterangan, ada kalam, bertemanlah, bersahabatlah dengan orang yang bisa mendekatkanmu kepada Tuhanmu. Nah, manfaat itu termasuk adalah ini, bisa mendekatkan kepada Tuhan. Saudara yang tidak bisa memberi manfaat semacam itu di dunia, ya di akhirat tidak akan bisa bermanfaat sama sekali, tidak ada manfaatnya di akhirat. Ya bisa mensyafaati, bisa menolong, bisa menjadi saksi, itu manfaat di akhirat. Wa kana, dan ada sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai ku yaqulu, berkata sapa Syekh Ahmad Ar-Rifai, ma min lailatin, ora ana utawi malam iku illa wa yanzilu, melainkan turun fiha ing dalam lailah apa nitharun, semburat cahaya atau semburan atau pancaran rahmat minas samai, dari langit
ilal ardi ke bumi. Turun rahmat ke bumi tiap malam. Tiap malam itu akan turun rahmat. Terus siapa yang mendapatkannya? Yufraqu dibagi apa nisar alal mustaqidina ing atase pira-pira wong kang melek, orang yang qiyamul lail, orang yang beribadah malam. Jadi hanya itulah yang orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Yang tidur ya sudah nggak dapat kebagian. Sama halnya ketika di pondok ada jajanan datang, ya sudah yang melek saja yang dapat, yang tidur ya sudah nggak dapat jatah. Siapa cepat dia dapat. Wa kana dan ada sapa Syekh Abil Ahmad Arifai ku yaqul dawu sapa Syekh Ahmad Arifai. Mana loro tidaklah melihat sapa hadun seseorang. Ilal khalaiki maring pira-pira makhluk wa waqafa dan kandeg atau tergantung terhenti sapa ahadun ma'a nazrihim ing atase penglihatannya khalaik fil ibadati ing dalam ibadah illa saqata melainkan gugur sapa ahad min ainillah saking Gusti Allah. Dalam ibadah kalau seseorang itu melihat beribadah kok melihat orang lain, beribadah kok tergantung atau pengen dilihat oleh orang lain, ya sakoto min ainillah, maka ibadah tersebut, orang tersebut sudah tidak dianggap oleh Allah, sudah tidak perhatikan. Itu juga dikatakan syirik. Ibadah melihat orang-orang, saya mau sholat mumpung nggak ada orang, saya mau sholat mumpung ada Pak Guru, mumpung ada Kiai, saya mau sholat jamaah. Nah, udah itu langsung runtuh, tidak berarti apa-apa di hadapan Allah. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.